Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku berjudul Memaknai Kematian Agar Mati Menjadi Istirahat Paling Tenang, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membaca pada bagian kedua, subbagian 5, berjumpa dengan Allah. Kita akan memulai dari subbagian sudahkah kita bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Aynama tuwallu fathama wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Seakan-akan Ibn Arabi berkata begini, kamu baca ayat Al-Quran ini, kemanapun kamu menghadap, yang ada adalah wajah Allah. Sekarang hadapkan wajah kamu kemanapun. Apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat adalah bukan wajah Allah. Kemanapun kita melihat, yang kita lihat adalah yang bukan Allah. Padahal Al-Quran mengatakan seperti tadi. Tetapi sekarang ini secara praktis, secara realistis, coba kita melihat kemanapun, yang kita lihat adalah selain Allah. Ibn Arabi berkata tentang huwa dan la huwa, dia dan ada yang bukan dia. Menurut ayat itu, mestinya kemanapun kita menghadap, yang ada hanya dia. Misalkan sekarang ini yang kita lihat ada botol aqua, ada bapak-bapak dan lain sebagainya. Lalu di mana dia? Aina huwa? Itu artinya secara hakiki memang Tuhan beserta kita, lebih dekat dari urat leher kita. Bahkan dia bersama kita kemanapun kita pergi. Kita saja yang tidak bersama dia. Kita saja yang tidak menempatkan diri kita bersama dia, sehingga kita tidak bisa menyaksikannya. Dan yang kita saksikan hanya selain dia, hanya la huwa saja. Kita tidak menyaksikan huwa itu sendiri. Ada juga orang bercerita bahwa dia itu bertahap-tahap. Tahap pertama hanya menyaksikan perbuatan dia, af'al dia. Ketika kita melihat alam lahir ini, gemintang, gunung, hewan, manusia, kita sebenarnya melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita melihat Allah di balik perbuatan itu. Setelah itu kita meningkat, melihat sifat-sifatnya di seluruh alam semesta ini, yang kita lihat tajaliyat atau manifestasi dari sifat-sifat Allah. Ketika kita menyaksikan seorang dermawan yang membagikan hartanya untuk membahagiakan orang-orang yang lebih malang di sekitarnya, maka yang kita lihat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Yang paling tinggi dari yang kita lihat adalah zatnya, dari af'al ke sifat sampai zat. Dan itulah sebuah syair ilallah yang menjadi penyaksian, witnessing atau mukasyafah. Sebetulnya memang Allah bersama kita. Allah selalu berada di samping kita. Seorang dokter Jerman menulis buku dengan judul Nebenan Set God. Tapi dari pengalaman dia di medan pertempuran, ketika dia mengobati orang-orang yang sakit,
Dia seringkali menemukan yang secara medis orang itu tidak bisa diselamatkan, tapi akhirnya selamat juga. Jadi dia menulis bahwa Neben Ans itu memang ada Allah, yang dia saksikan adalah karya-karya Tuhan di alam semesta ini. Bahwa Tuhan itu selalu melakukan intervensi di dalam kehidupan kita itu. Dokter Jerman itu sudah sampai ke af'al. Jadi jelas sekali Tuhan itu with us, tapi we are not always with him. Ada sebuah doa dari Imam Ali Zainal Abidin. Doa-doa beliau ini saya coba terjemahkan dengan bagus ke dalam bahasa Indonesia dalam buku Sahifah Sajadiyah. Itu doa orang suci. Di antaranya dalam doa itu Imam Ali Zainal Abidin berkata begini: Tuhanku, setiap saat Engkau berkhidmat melayani keperluanku, seakan-akan tidak ada lagi hamba yang selain aku. Tapi setiap saat para malaikat mengantarkan kemaksiatanku kepadamu, seakan-akan aku punya Tuhan selain kamu. Jadi Tuhan sendiri menyertai kita, melayani seluruh keperluan kita, seakan-akan tidak ada hamba yang lain yang dilayani Dia. Tetapi setiap saat juga kita maksiat kepadanya, seakan-akan kita punya Tuhan lain untuk lari kepadanya dari Tuhan yang ini. Kemudian ada beberapa cara agar seseorang bisa khusyuk, yaitu dengan membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini berhati-hatilah. Kata Mula Sadra, salah satu jenis kemusyrikan yang besar juga ialah membayangkan Allah itu dalam bayangan-bayangan yang ada pada kita. Padahal Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa-apa yang mereka bayangkan, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kalau kita berdoa, selalu kita tutup dengan kalimat Subhanallah wa ta'ala amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Karena setiap kita membayangkan Allah, pastilah bayangan kita keliru. Sebab Allah adalah zat yang tidak terbayangkan, yang mukhalafatu lil hawadisi. Jadi kalau kita menyembah Allah dengan membayangkan Dia, maka sebetulnya yang kita sembah bukan Allah, tetapi kita menyembah pembayangan kita. Itu berarti kita melakukan kemusyrikan lagi. Kita menyembah berhala, dan berhala kita itu adalah bayangan kita. Dulu itu orang membuat berhala. Mereka membayangkan Tuhan, bahwa Tuhan itu seperti itu, hanya saja diwujudkan ke dalam wujud yang konkret. Kita menyimpannya di benak kita. Apalagi sekarang ini yang dibayangkannya juga bukan Tuhan dalam salat itu, Ka'bah misalkan. Jadi Ka'bah lah yang dia sembah. Lalu bagaimana kita bisa melakukan salat dengan khusyuk? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan 2 kali, Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwa kepada Dialah dia akan kembali. Jadi ada sebuah konsep, ada pandangan hidup yang harus kita ubah, bahwa ketika kita salat itu kita sedang kembali menuju Dia. Salat itu bukan beban, salat itu adalah kehormatan. Salat itu adalah peluang yang diberikan Allah kepada kita untuk menghadap Dia. Sekarang di musim transisi ini, sekiranya kita diberi peluang Pak Presiden untuk menghadap Dia, kita akan merasa bahwa peluang itu merupakan sebuah kehormatan, bukan beban.
Walaupun kita harus menunggu lama, dan kalau nanti bertemu dengan beliau pun kita harus mendengarkan dalam waktu yang lama, itu pun sebuah kehormatan buat kita. Tetapi ketika salat, kita masih merasakan salat itu sebagai sebuah beban yang sangat berat, yang memotong-motong kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita menganggap salat itu sebagai kegiatan part-time kita, yang melakukan intersepsi dalam seluruh proses kegiatan kita sehari-hari. Selama ini, walau apapun yang kita bayangkan, kita tidak akan memperoleh kekhusyuan itu. Kita akan memperoleh kekhusyuan kalau kita merasa bahwa salat itu sebuah kehormatan untuk menemui Dia, untuk pertemuan ruhaniah dengan Dia. Walaupun pertemuan ruhaniah ini tingkatnya masih paling rendah, namun itu sudah merupakan sebuah kehormatan. Oh Tuhan, izinkan kami yang penuh dosa ini untuk memanggil nama-Mu pada saat-saat tertentu. Karena itu, ada sebagian ulama menganjurkan agar sebelum salat kita membaca beberapa doa untuk mengantarkan ruhani kita. Misalnya, Anta muhsin wa ala musi, ya muhsin qad atakal musi. Tuhankulah yang selalu berbuat baik kepadaku, inilah aku yang selalu berbuat jelek. Sudah datang menemui zat yang selalu berbuat baik. Itu pengantar, baru kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi harus ada kondisi ruhaniah. Mungkin ini kiat-kiat buat kita. Hendaklah kita mencari waktu salat itu pada saat pikiran kita memang sedang rileks, tidak sedang dipenuhi dengan pikiran-pikiran kita. Karena itu, saya menganjurkan, misalnya pada siang hari di tengah-tengah kesibukan bekerja kita, jangan dulu kita langsung melakukan salat. Karena biasanya ketika kita salat, pasti kita masih juga mengingat apa yang dibicarakan di kantor kita. Kita berusaha membayangkan Ka'bah terus-menerus, namun yang terbayang justru tumpukan arsip atau data-data komputer. Oleh sebab itu, untuk salat zuhur dan asar sebaiknya digabung. Ini kontroversial. Maksud saya, salat jamaah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari saat atau suasana rileks, dan seterusnya. Namun itu satu kiat saja. Saya baru saja baca disertasi tentang Mangkunegara keempat. Ternyata beliau seorang sufi yang menulis serat Wadatama. Buku itu sebetulnya menceritakan makom-makom yang sampai ke wahdatul wujud, sampai ke mukasyafah, nothingness, ketiadaan. Dalam pengantarnya, pembuat disertasi itu menceritakan bahwa dia khawatir tidak dianggap sufi karena selalu menjamak salatnya. Dia mengatakan bahwa menjamak salat itu disepakati oleh seluruh ulama, walaupun tidak sedang bepergian, dengan menyebut dalil-dalilnya. Kemudian dijelaskan bahwa Mangkunegara itu menjamak salatnya karena kesibukan-kesibukannya. Apakah doa yang diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin itu cukup untuk menghilangkan kemusyrikan? Sepertinya kemusyrikan itu sesuatu hal yang harus kita jalani, tidak bisa dihindari. Karena itulah kita semua pada akhirnya bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyelamatkan kita adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita, karena kalau kita mau jujur, di dalam amal-amal kita pasti ada kemusyrikan. Biasanya di dalam bagian tubuh kita ini ada kekuatan yang oleh kaum sufi disebut kuwatun wahmiyah,
sesuatu yang selalu memberikan justifikasi untuk kita melakukan kemusyrikan itu. Oleh karena itulah kita mesti memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa-doa itu pula semoga Allah mengampuni kita. Di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, kumohon ampunan atas kemusyrikan yang aku lakukan, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Jadi memang ada kemusyrikan yang diketahui dan tidak diketahui. Bahkan ada kemusyrikan yang baru kita ketahui hari ini. Dan kita memohon kepada Allah agar Dia mengampuni kita. Saya ingatkan Anda pada bahaya rutinitas, yaitu rutinitas di dalam menjalankan ritus-ritus keagamaan tanpa ruh di dalamnya. Ritus-ritus keagamaan yang kita jalani itu hanya menjadi kegiatan sehari-hari yang tidak disertai kesadaran. Biasanya kalau kita terus-menerus melakukan suatu kegiatan sedemikian sering, kita bisa jatuh ke suatu keadaan yang menyebabkan ruh kita tidak ikut serta di dalam kegiatan itu. Dahulu, ketika saya masih menjadi dosen Unpad, ketika berangkat ke kampus, jalannya itu sudah tidak kupikirkan lagi. Terus saja saya mengemudikan mobil secara otomatis menuju Unpad. Suatu waktu saya ingin pergi ke suatu acara di tempat lain. Saya berangkat pagi-pagi dan ternyata saya sudah tiba di Unpad. Saya baru sadar bahwa sebenarnya saya tidak mau ke Unpad. Itu semua terjadi karena rutinitas. Salah satu cara menepis rutinitas adalah meningkatkan kualitas salat-salat kita. Secara praktisnya, gantilah bacaan-bacaan salat, tidak lagi yang biasa-biasa. Kalau kita ganti dengan bacaan baru, maka akan ada kesadaran baru. Namun tidak semua bacaan salat itu bisa diganti-ganti, seperti takbiratul ihram, al-fatihah, dan yang lain-lain. Kalau begitu, penghayatan terhadap doa-doa itu yang harus diperbaharui dengan tujuan agar kita lebih menghayati apa yang kita baca. Atau sebelum salat, kita mengganti doa pengantar salat. Kita bisa membuatnya sendiri karena itu di luar salat. Biasanya di masjid-masjid orang berkumpul menunggu imam. Mereka membaca doa-doa, namanya puji-pujian. Banyak sekali macamnya, seperti Ilahila stulil firdausi ahla yang dinyanyikan MH Ainun Najib itu. Dulu sebelum salat, biasanya kita diantar lebih dahulu sampai suasana menjadi benar-benar sakral. Kemudian saya pindah dari kampung yang melantunkan puji-pujian sebelum sholat ke kota. Sebelum salat zuhur itu, di kota ada kultum, kuliah 7 menit. Ketika sholat pun saya masih ingat apa yang dibicarakan dalam kultum itu. Saya pikir untuk menghilangkan rutinitas, sebaiknya kita baca bacaan yang menghantarkan jiwa kita, sehingga setiap salat kita merasakan sesuatu yang baru. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kau